Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, pada hari ini adalah pertemuan kami dengan pemirsa yang ke-32. Dalam pertemuan yang ke-22 ini, saya akan menyampaikan kaidah-kaidah usul fikih yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dan bisa kita ambil suatu kebijaksanaan dalam menentukan suatu masalah. Kaidah yang pertama adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi kalau ada suatu masalah dari segi lain membawa mafsadah atau kerusakan, tapi di samping itu juga akan membawa kemaslahatan, maka bagaimana cara menyikapi masalah itu? Di dalam usul fikih sudah ada kaidah seperti itu. Kita yang utama membentengi kerusakan dulu. Tidak mendapat kemaslahan tidak apa. Tapi yang penting kerusakan bisa kita bentengi. Suatu contoh. Pada waktu kita puasa, kita disunatkan. Kita ini disunatkan di dalam wudhu, yaitu supaya berkumur secara mendalam dan menghisap air lewat hidung untuk membersihkan kuman-kuman yang bersarang di hidung kita. Itu sunat. Kalau kita melaksanakan itu, kita akan mendapat pahala. Tapi bagaimana kalau pada waktu puasa? Bisa jadi nanti kumur kita kalau terlalu dalam atau menghisap air lewat hidung terlalu dalam akan bisa merusak puasa. Nah, oleh karena itu pada waktu kita puasa, jangan sampai kita berkumur terlalu dalam. Atau jangan sampai kita menghisap air dari hidung untuk menjaga puasa. Tidak mendapat sunat, tidak apa-apa. Yang penting puasa tidak batal. Kenapa? Sebagai kaidah tadi, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kita yang penting menjaga kerusakan. Adapun mendapat kemaslahatan nanti diutamakan yang membentengi kerusakan. Contoh lagi, kita di dalam wudhu, kita disunatkan untuk menyalani jenggot. Jadi jenggot kita basuh dengan kita sela-selani. Nah. Itu adalah sunat. Tapi dalam waktu ihram, jangan. Kenapa? Jangan-jangan nanti ada
rambut yang tercabut sehingga akan menjadi masalah di dalam ihram. Dia harus membayar kafarah. Oleh karena itu, kita tidak perlu di dalam waktu ihram kita terlalu menyelam-nyelani jenggot atau menggosok-gosok kepala rambut. Kenapa? Menjaga kerusakan. Jangan-jangan nanti ada rambut yang tercabut, kita kena kafarah. Sesuai dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Contoh yang ketiga. Di dalam masalah melaksanakan ibadah, ada udzur. Udzur meskipun tidak terlalu berat, bisa kita diberi keringanan. Suatu contoh, kita sholat tidak atau berat kita berdiri. Meskipun berdiri bisa, tapi terlalu berat. Tidak apa-apa, kita sholat dengan duduk. Meskipun berdiri bisa, tapi berat. Nah, kita boleh sholat dengan duduk. Tapi berbeda kalau masalah haram. Masalah haram kalau tidak terpaksa betul, tidak boleh kita melanggar yang diharamkan oleh Allah. Karena apa saja yang diharamkan Allah akan membawa kerusakan. Nah, jadi karena membawa kerusakan, maka kalau tidak terpaksa betul, tidak boleh kita melanggar larangan. Contohnya, kita dalam keadaan bepergian, tidak punya makan, tapi tidak sampai mati, masih bisa bertahan, dilarang. Kecuali kalau tidak makan mati, atau kalau tidak minum mati, baru dibolehkan. Kenapa? Tidak sembarang melakukan yang dilarang oleh Allah itu kalau tidak terpaksa. Tapi berbeda dengan melaksanakan kewajiban, ada udzur dikit yang kira-kira tidak terlalu dibolehkan seperti tadi. Bisa berdiri tapi berat. Nah, karena tidak mendatangkan kemafsadahan atau kerusakan. Suatu contoh lagi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menghadapi suatu masalah. Masalah ini di samping ada kemaslahatan, tapi ada mafsadahnya. Suatu contoh. Mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan. Kita membangun suatu jembatan. Memang jembatan ada masalahnya. Nah, tapi kalau jembatan ini telah membawa kemaksiatan karena menghubungkan
dengan tempat-tempat maksiat. Kalau ini dibangun jembatan, banyak orang yang datang ke maksiatan. Maka kita tidak boleh. Alasannya darul mafasid, menjaga kerusakan. Tapi ada manfaatnya. Tapi kita lebih baik dan tidak boleh menjaga apa membuat jembatan itu tujuannya untuk darul mafasid, menjaga kerusakan yang akan ditimbulkan meskipun ada manfaatnya. Jadi harus darul mafasid, harus muqaddam, didahulukan, diutamakan. Hal seperti ini bisa saudara-saudara kembangkan sendiri masalah-masalah yang lain yang berhubungan dengan kaidah ini. Kaidah yang kedua ialah kaidah al-adah muhakkamah. Tradisi itu bisa dijadikan dasar hukum. Suatu contoh, hukum menggunakan tradisi. Kita masuk ke tempat atau ke WC atau ke tempat mandi. Apakah kita harus bayar apa enggak? Ini disesuaikan dengan tradisi di tempat itu. Kalau memang di tempat itu tradisinya harus bayar, wajib bayar. Alasannya al-adah muhakkam. Suatu contoh, kita mandi di tempat-tempat penginapan atau di tempat-tempat pelayanan. Apa itu di pasar, apa itu. Kalau memang tradisi di situ siapa yang masuk, baik mandi, kencing atau berak, bayar. Ya harus bayar. Tapi kalau tradisi di situ tidak bayar, ya tidak usah bayar. Suatu contoh, di masjid, kebanyakan di masjid itu tidak bayar. Ya tidak bayar. Kalau disuruh bayar, tidak mau, tidak apa-apa. Karena tradisinya di situ tidak usah bayar bila mana masuk kamar mandi atau kamar atau kencing. Itu al-adah muhakkam. Jadi bisa bapak-bapak melihat sendiri tempat-tempat itu. Ada yang kebiasaannya harus bayar, ya harus bayar. Kalau kebiasaannya di situ tidak membayar, ya tidak usah bayar, tidak apa-apa. Tidak mau bayar, tidak apa-apa. Karena tradisi di situ tidak usah bayar. Contoh yang kedua adalah orang yang jual beli dengan uang. Bagaimana maksudnya? Begini. Negara itu mempunyai uang sendiri-sendiri. Kalau kita belanja di Indonesia, ini berapa harganya? 100. Nah, dibayar. Tiba-tiba dia 100 real. Itu tidak sah. Kenapa? Harga itu disesuaikan dengan tradisi di tempat itu. Kalau kita di Mekah, otomatis ini berapa? 10 otomatis 10 real.
Di Indonesia juga 10 ya 10 rupiah. Tidak boleh 10 real. Atau tidak boleh 10 ringgit. Sesuai dengan harga di tradisi di negara itu. Jangan-jangan 100, tiba-tiba diberi 100 rupiah, 100 dolar, minta dibayar 100 dolar. Jadi tradisi yang ada di dalam tempat itulah itu menjadi muhakamah, menjadi ketentuan hukum. Dan juga yang berdasarkan ada. Waktu haid perempuan itu satu dengan yang lain belum tentu sama. Ada yang 3 hari kebiasaan sudah tidak haid. Ada yang menunggu biasanya 7 hari atau 1 minggu. Jadi manusia itu mempunyai kebiasaan di dalam haid itu sesuai dengan biasanya. Oleh karena itu, bila mana ada seorang perempuan, dia biasanya hanya 7 hari. Yang sudah 7 hari. Kok dia lebih dari 7 hari sampai 10 hari. Nah, itu dia harus menggunakan hukum adat biasanya. Jadi kalau sudah 7 hari, kok masih haid, dia harus sholat. Itu namanya darah istihadah. Darah istihadah itu orang perempuan diharuskan tetap sholat meskipun dalam keadaan keluar darah. Caranya ya biasa. Harus wudhu dan menjaga sebaik-baiknya. Meskipun ada ulama yang berpendapat diberi waktu jangka waktu 15 hari. Yang namanya istihadah kalau sudah melampaui 15 hari. Baru dianggap istihadah ada. Tapi sebagian ulama dan ada di dalam hadis, yaitu gunakanlah hukum mu'adah. Biasanya kamu haid berapa hari. Nah, kalau sudah lebih dari biasanya, itu berarti darah istihadah. Nah, itu namanya al-adah muhakkamah. Pemirsa yang kami hormati, oleh karena itu, kaidah-kaidah yang kami sampaikan tadi hanya sebagian contoh saja. Jadi pemirsa bisa mengembangkan sendiri masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kaidah yang kami sampaikan tadi. Tidak mungkin kami bisa memberikan contoh-contoh masalah secara lengkap. Hanya kita sampaikan beberapa saja, nanti pemirsa yang mengembangkan sendiri. Saya kira cukup sekian. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.